Sebenarnya apa yang sudah terjadi ya? Apa yang sedang kalian sembunyikan? Kenapa kalian buat hidup kalian menjadi serumit ini? Ucap Dinda. Matanya mulai terasa panas, tenggorokannya terasa tercekat. Tanpa bisa ditahan, Dinda langsung menggenggam tangan bapaknya. Tangisnya pecah tanpa suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, juga subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan yang mau langsung membaca kisah ini bisa masuk ke akun Twitter @netrasandikala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Entah Dinda tertidur atau tidak, tapi rasanya dia seperti terjaga semalaman. Kilasan-kilasan sosok wanita dan ayahnya silih berganti masuk ke dalam benaknya. Bahkan saat dia terbangun pun, kejadian semalam rasanya seperti mimpi. Melihat ke arah samping, ternyata Mbok Marni sudah tidak ada. Sejenak, ia merenggangkan otot-ototnya yang kaku. "Pagi, Mbok," sapa Dinda saat mendapati wanita itu sedang sibuk di depan kompor. "Pagi, Din. Hari ini si Mbok yang masak ya? Semalaman kamu tidak bisa tidur toh?" ujar Mbok Marni. Dahi Dinda berkerut. "Si Mbok tahu kalau aku tidak bisa tidur nyenyak?" tanya Dinda penasaran. "Semalam si Mbok dengar Dinda ngigok terus, pasti ke bawah mimpi ya," jawab Mbok Marni yang sedang membuatkan teh hangat untuk Dinda. "Maaf ya Mbok, sudah merepotkan," ucap Dinda. "Sudah, enggak apa-apa. Dulu si Mbok juga yang ngurusin bapakmu, enggak usah dipikirkan," jawab Mbok Marni saat meletakkan teh hangat di meja depan Dinda. "Ayah sudah bangun, Mbok?" tanya Dinda. "Belum sepertinya, Din. Si Mbok sama Pak Kusno belum ke sana." "Ya udah, biar Dinda aja yang cek ke sana." Langsung saja Dinda beranjak menuju ke kamar bapaknya. Sesampainya di sana, Dinda sekali lagi mengedarkan pandangannya. Semua tampak normal, sama seperti saat terakhir dirinya pergi meninggalkan tempat itu. Perlahan Dinda duduk di kursi samping tempat tidur. Lama ia memandangi wajah laki-laki yang sudah terlihat menua itu. Hati Dinda berdesir. Pasti bapaknya telah melalui hari-hari yang berat selama ini. Sebenarnya apa yang sudah terjadi ya? Apa yang sedang kalian sembunyikan? Kenapa kalian buat hidup kalian menjadi serumit ini? Ucap Dinda. Matanya mulai terasa panas, tenggorokannya terasa tercekat. Tanpa bisa ditahan, Dinda langsung menggenggam tangan bapaknya. Tangisnya pecah tanpa suara. "Dok, kamu kenapa?" Dinda menoleh. Dia mendapati Ahmad sedang memandangnya dengan pandangan penuh tanya. "Gak apa-apa ya, Dinda cuma kangen sama ayah. Cepat sembuh ya," ucap Dinda sesenggukan. Hatinya terluka saat melihat kondisi Ahmad, apalagi dengan kejadian semalam. Ahmad tertegun. Ingatan demi ingatan muncul begitu cepat di kepalanya. Ingatan di mana dia melangsungkan pernikahan dengan Ajeng. Ingatan di mana saat Dinda lahir. Semua berlalu begitu cepat. Tanpa ia sadari air matanya juga ikut keluar. Menyesal dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Seandainya dia bisa mencegah, pasti semua tidak akan terjadi dan keluarganya masih tetap utuh. "Siang ini antarkan ayah ke makam ibu dan kakek nenekmu ya," tanya Ahmad. Dinda mendongak. "Maaf ya, harusnya Dinda bisa lebih dewasa," ucap Dinda. Ia menyesal telah membuat bapaknya menangis. "Manusia itu rapuh, Dok. Tidak ada yang salah dengan menangis, jika itu bisa melepaskan beban di hatimu," ujar Ahmad. "Boleh, ayah minta tolong?" "Apa?" jawab Dinda. "Tolong panggilkan Pak Kusno. Badan ayah sudah lengket semua. Lihat,
baju ayah juga sudah basah ini, ucap Ahmad yang terlihat tidak nyaman. Terkekeh bukannya langsung beranjak memanggil Pak Kusno, justru Dinda mengecup pipi Ahmad cepat. Terkesima dengan perlakuan anaknya, Ahmad tersenyum. Kamu hidup lagi lewat anakmu, Jeng, batin Ahmad saat melihat Dinda berjalan keluar ke kamarnya. Pak Kusno kemana, Mbok? Tanya Dinda saat sudah berada di dapur. Masih ngurusin taman sepertinya, Din. Bapak sudah bangun? Sudah, Mbok. Tolong panggilkan Pak Kusno ya. Sekalian bilang untuk tidak menceritakan kejadian semalam, jawab Dinda. Mbok Marni mengerutkan keningnya, tapi tidak bertanya lebih. Dia tahu persis bagaimana paniknya Dinda. Bahkan saat tidur beberapa kali, Dinda menyebut-nyebut nama Ahmad dan seorang wanita. Tidak bertanya lebih lanjut, Mbok Marni langsung keluar mencari suaminya. Ahmad tertegun melihat putrinya. Matanya tidak berkedip, bibirnya setengah terbuka. Kenapa? Ucap Dinda sambil melihat setelan rok dan baju yang ia kenakan. Kamu mirip sama ibumu. Bahkan mungkin kalau nenek masih hidup, pasti dia bakal heboh sendiri, mengira kalau kamu pasti Ajeng, jawab Ahmad tersenyum. Dinda terdiam. Sorot matanya tiba-tiba berubah. Dinda tidak mau terlihat seperti orang yang sudah membuang anaknya. Seketika senyum lenyap di bibir Ahmad. Jangan bicara seperti itu tentang ibumu, ucap Ahmad. Entah kenapa dia merasa kesal mendengar apa yang diucapkan oleh Dinda. Ya memangnya Dinda harus bicara apa? Kenyataannya memang seperti itu kan? Sanggah Dinda. Sekarang Dinda tanya deh, kalau memang ibu itu orang baik, kenapa dia tega membuang Dinda ke panti? Kenapa dia harus berbohong kepada suaminya kalau anaknya sudah meninggal? Semua yang ada di ruangan itu terdiam. Bahkan Mbok Marni dan Pak Kusno juga menghindari tatapan Dinda. Lihat kan, tidak ada yang bisa menjawab. Sudah berapa kali Dinda tanya, tapi tidak ada alasan yang jelas. Lanjut Dinda dengan sekali tarikan nafas. Kalau sudah waktunya nanti biar Pak Kusno dan Mbok Marni yang menjelaskan, ucap Ahmad. Tatapannya terlihat sendu. Dinda terdiam, tidak habis pikir dengan ucapan bapaknya. Kenapa bukan ayah yang menjelaskan? Memangnya Dinda ini anak siapa? Anak Mbok Marni atau anak ayah? Ahmad termenung, kepalanya terus saja menggeleng dengan kuat. Bukan begitu, ayah janji sama kamu. Nanti pasti kamu akan tahu semuanya. Tapi tidak sekarang, ucap Ahmad. Sontak Dinda langsung menatap ke arah Mbok Marni dan Pak Kusno bergantian. Mereka berdua masih terdiam, bahkan mencoba untuk menghindari tatapan Dinda. Baik, kalau memang ayah tidak mau memberitahu apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga ini, biar aku cari tahu sendiri, kata Dinda jengkel. Kamu tidak keluar kamar seperti yang ayah bilang kan? Ucap Ahmad penuh selidik. Badan Dinda menegang seketika. Dia melirik ke arah Mbok Marni dan Pak Kusno. Meskipun Ahmad sedang dalam kondisi sakit dan tidak bisa bergerak, akan tetapi Dinda selalu merasa takut saat melihat sorot mata tajam ayahnya. Emangnya kenapa kalau Dinda keluar kamar malam-malam? Semalam Dinda haus ya ambil min. Jawaban Dinda terpotong. Sudah ayah bilang kan, jangan keluar kamar kalau sudah malam, bentak Ahmad. Dinda kaget dengan nada tinggi yang diucapkan oleh bapaknya. Sejenak dia ingin memberontak, membalas perkataan bapaknya itu, namun justru tidak ada suara yang keluar. Keduanya saling melotot beradu pandang. Dinda tidak habis pikir, kenapa ayahnya bersikap demikian keras dengan aturan yang tidak masuk akal itu. Apa dengan keluar kamar malam-malam akan bertemu hantu seperti malam kemarin? Kalau iya, apa itu juga berlaku setiap hari? Tidak menjawab, Dinda segera berpaling dan berjalan ke arah kamar. Dinda pengen sendiri, ucapnya datar. Ahmad yang melihat kepergian anaknya hanya bisa menghela nafas. Bahkan sifatnya juga mirip dengan Ajeng. Pak Kusno, tolong bawa saya ke kamar, Pak, ucap Ahmad kepada Pak Kusno yang berdiri di belakangnya. Sementara itu Dinda terus berjalan.
awal niatnya masuk ke kamar ia urungkan. Justru malah ia bergerak ke arah sisi rumah yang lainnya. Buat aturan kok gak realistis, gerutu Dinda. Langkah Dinda terhenti. Dia saat ini berada di samping pintu besar yang sedikit terbuka. Ingat dengan perkataan Mbok Marni kalau kamar yang ada di sampingnya dulu milik mendiang Pak Sukma Aji dan istrinya, Dinda berpikir mungkin dengan masuk ke dalam kamar kakek neneknya dia bisa menemukan sesuatu. Teringat dengan ucapan Pak Hamdan kalau semua yang menimpa dirinya karena perbuatan dari keluarga bapaknya. Nekat, Dinda mendorong pintu itu terbuka. Kini dia melihat sebelah ruang tidur yang cukup luas, berbeda dengan kamar tidur milik ayahnya. Dan yang Dinda tempati saat ini, kamar milik kakek dan neneknya jauh terlihat lebih klasik. Dipan kayu dengan model kelambu yang memiliki ukuran indah pada tiang-tiangnya. Melangkah masuk, entah kenapa Dinda sedikit mencium bau dupa di kamar ini. Sekali lagi Dinda mengedarkan pandangannya. Kini matanya tertarik pada sesuatu di ujung ruangan. Sebuah cermin besar dengan ukiran di frame kayunya. Bagai terhipnotis, Dinda melangkah mendekat ke arah cermin itu. Beberapa menit sudah dia memperhatikan dirinya lewat cermin yang ada di depannya. Sekali lagi indera penciumannya merespon sesuatu yang asing. Meskipun Dinda jarang membawahi dupa, tapi dia tahu kalau aroma yang ia cium saat ini adalah aroma dari dupa yang sudah dibakar. Melihat sekeliling, jantung Dinda tiba-tiba saja berdebar kencang saat melihat tampah kecil yang diletakkan di belakang cermin. Buru-buru Dinda jongkok, mencoba untuk meraih benda yang terbuat dari anyaman bambu itu. Dan benar saja, di atas tampah kecil itu ada beberapa kembang dan kopi hitam serta dupa yang masih setengah. Sisanya sudah menjadi abu. Seketika udara di sekeliling Dinda menjadi dingin. Bulu kuduknya meremang hebat. Merasa ada yang janggal, dia mengembalikan tampah itu dan segera berjalan keluar. Namun baru saja dia mau menutup pintu, dari ekor matanya dia melihat satu sosok. Berpaling dan benar saja, sosok wanita dengan perawakan seperti yang semalam Dinda lihat sedang duduk di kasur membelakanginya. Sadar kalau itu bukan manusia, Dinda langsung menutup pintu kamar dan berjalan menjauh. Nafasnya terengah, jantungnya berdebar dengan keras. Dinda tidak berani masuk ke dalam kamarnya. Justru sekarang dia sedang duduk di bangku taman depan rumah. Astaga, keluarga macam apa ini? Ucap Dinda teringat dengan sajen yang ada di kamar kakek neneknya. Din, terdengar suara dari arah samping Dinda. Terkaget, hampir saja Dinda terjengkang ke arah taman. Astaga, kaget saya mbok, ucap Dinda sambil menghela nafas pelan-pelan. Maaf Din, ucap si mbok merasa bersalah. Sudah mbok, gak apa-apa. Kenapa? Ucap Dinda penasaran. Dinda dipanggil bapak, ucap si mbok yang masih berdiri di hadapan Dinda. Masih males saya mbok sama ayah. Mbok Marni tersenyum. Meski terlihat tegar, tapi tetap saja Dinda juga seorang wanita. Sudah 20 tahun loh kalian tidak bertemu. Masa hanya karena debat jadi marahan? Tadi pagi saja Dinda nangis di samping kamar tidur bapak toh? Ucap Mbok Marni. Si mbok tahu dari mana? Tanya Dinda cepat. Bukan bermaksud mengintip. Memang pas kebetulan si mbok mau bawakan sarapan buat bapak. Tapi pas lihat kamu lagi seperti itu, ya si mbok balik lagi ke dapur. Jelas Mbok Marni. Dinda hanya bingung mbok. Kenapa ayah ngotot tidak mau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di keluarga ini? Dinda berhenti. Mbok Marni pasti tahu kan alasan kenapa Dinda ditaruh di panti? Sambar Dinda yang teringat dengan ucapan bapaknya.
Masih tetap tersenyum, Mbok Marni menggelengkan kepalanya. Si Mbok tidak bisa bilang, takut salah. Apalagi si Mbok cuma kerja kan di sini, ucap Mbok Marni. Ya sudah, si Mbok ke dalam lagi ya. Lanjut bersih-bersih. Kalau sudah tenang, buruan ke kamar bapak. Kasihan sudah nungguin. Dinda melihat langkah Mbok Marni yang menjauh. Menghela nafas, akhirnya Dinda juga ikut beranjak. Takut kalau harus berjalan sendirian ke dalam rumah itu. Masuk Din, ucap Ahmad dari dalam. Ia membuka pintu lebar-lebar. Dinda masuk ke dalam kamar bapaknya. Si duduk samping ayah, ucap Ahmad sambil menunjuk ke arah sampingnya menggunakan dagu. Dinda sebetulnya masih malas dengan bapaknya itu. Tidak mau membuat Ahmad sedih, akhirnya Dinda merangkak naik ke tempat tidur dan duduk menghadap ke arah bapaknya. Marah sama ayah, ucap Ahmad. Ya, Dinda bukan anak kecil lagi, dan ayah bukan calon suami Dinda. Jangan bilang marah sama ayah. Ya jelaslah marah, cuma Adit yang pernah ngebentak Dinda. Sungguh Dinda. Siapa Adit? Sambar Ahmad. Siapa yang berani ngebentak anak ayah? Tatapan Ahmad kembali tajam. Seketika Dinda merutuki kebodohannya. Sudah lupakan, bukan manusia penting. Jadi kenapa Dinda diminta kemari? Ucap Dinda. Awalnya Ahmad terus saja menanyakan siapakah sosok Adit itu. Namun, terus saja Dinda menggelengkan kepalanya, seolah sedang membalaskan dendam karena mendapat perlakuan yang sama. Kamu benar-benar mirip Ajeng. Sifat keras kepalamu dan ambisimu membalas setiap perlakuan ayah benar-benar mirip. Bahkan hanya karena masalah beda pendapat saja, bisa saja ayah tidak diajak bicara berhari-hari. Kenang Ahmad. Dinda masih terus diam, tidak menanggapi ucapan bapaknya, hingga Ahmad menceritakan sesuatu yang membuat Dinda lupa kalau dia sedang malas dengan bapaknya. Sewaktu kamu kecil, hampir setiap tengah malam selalu saja kamu menangis. Mau diberi ASI pun tetap saja. Awalnya kami mengira memang itu hal yang wajar. Tapi setelah lewat beberapa hari, ibumu menyadari ada sesuatu yang aneh. Setiap malam dia selalu melihat ada seorang wanita yang sedang memperhatikan dari arah luar, kata Ahmad. Sejenak dia berhenti mengambil nafas. Pandangannya kini menerawang jauh, mengingat-ingat kejadian yang sudah terjadi puluhan tahun lalu. Singkatnya, kakek menyarankan untuk memanggil orang pintar. Benar saja, setelah dilakukan beberapa ritual, tidak ada gangguan sama sekali. Tapi ayah memperhatikan ada yang berbeda dengan ibumu. Ajeng yang periang tiba-tiba saja menjadi pemurung, hingga pada suatu siang ayah diminta untuk segera pulang. Saat sampai di rumah, Ajeng sedang menangis terseduh-seduh. Hari itulah di mana kamu menghilang. Segala upaya sudah dilakukan. Ayah, kakek, nenek, dan semuanya berusaha mencarimu, tapi nihil. Jelas Ahmad dengan mata berkaca-kaca. Dinda masih diam, menunggu kelanjutan dari cerita ayahnya. Namun Ahmad masih terus saja diam memandangi. Namun terus saja laki-laki itu menerawang jauh. Lalu ibu tiba-tiba saja bilang kalau Dinda sudah meninggal. Tanya Dinda setelah beberapa saat. Dia masih belum bisa menyambungkan semua yang sedang terjadi. Terlihat Ahmad sedang mempertimbangkan sesuatu. Berdirilah, geser lemari itu ke samping, pinta Ahmad sambil menunjuk menggunakan dagu ke arah almari yang ada di seberang tempat tidurnya. Dinda bangkit, penasaran dengan apa yang diminta oleh bapaknya. Awalnya dia sedikit kesulitan karena almari yang dimaksud bapaknya cukup tinggi. Hingga saat almari itu bergeser, ia melihat ada brankas yang tertanam di dalamnya. Sandinya tanggal lahir kamu, ucap Ahmad saat melihat Dinda sedang mengamati brankas di depannya. Untung saja kemarin Dinda sudah melihat dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Pak Hamdan. Jadi, dia langsung tahu tanggal kelahirannya. Buru-buru dia membuka brankas tersebut. Saat terbuka,
Dinda membulatkan matanya. Di dalam brankas itu banyak sekali tumpukan uang serta map-map berisi dokumen. "Semua itu milik kamu," ucap Ahmad saat mendapati Dinda sedang tertegun. "Ambil amplop coklat yang memiliki noda di ujungnya." Dinda mengikuti apa yang diarahkan oleh Ahmad. Sejenak dia mencari-cari hingga menemukan sebuah amplop kecil dengan noda di ujungnya. "Ini?" tanya Dinda sambil menunjukkan amplop itu ke arah ayahnya. Ahmad mengangguk. Dia buru-buru kembali ke sisi bapaknya. "Apapun yang kamu lihat di dalamnya, jangan berpikir aneh-aneh. Dan itulah sebab kenapa Ajeng selalu mengatakan kalau kamu sudah meninggal," kata Ahmad. Jantung Dinda berdebar. Terus saja dia memandangi amplop coklat yang ada di tangannya. Perlahan dia membuka segel amplop itu. Kemudian saat dia melihat ke dalam, hanya ada satu kertas. Dinda mencoba memasukkan tangan ke dalamnya dan mengambil kertas itu. Dan seketika jantungnya seperti terhenti mendadak. Tatapan penasaran berubah menjadi tatapan ketakutan. Apa ini ya?" ucap Dinda terbata. Kini dia melihat gambar dari foto usang. Dia mengenali wajah dari sosok yang ada di foto tersebut. Sosok bayi itu adalah dirinya. Namun bukannya terlihat menggemaskan selayaknya foto bayi pada umumnya. Justru gambar yang ada di dalam foto tersebut menunjukkan seorang bayi yang sedang dipocong, selayaknya orang yang sudah meninggal. "Kembalikan ke tempatnya dan tutup brankas itu lagi," suruh ayahnya, yang sudah melihat ketakutan di mata Dinda. Tanpa berlama-lama, Dinda langsung saja menuruti perkataan bapaknya itu. "Berbulan-bulan setelah kamu menghilang, tiba-tiba saja Ajeng berlari ke dalam rumah dengan teriakan histeris serta membawa amplop coklat yang barusan kamu pegang. Dan hari itulah kami semua yakin kalau kamu sudah meninggal," jelas Ahmad saat mendapati Dinda masih bertanya-tanya. "Jadi ayah juga belum tahu alasan kenapa ibu sampai hati menaruh Dinda di panti asuhan?" tanya Dinda. Ahmad menggeleng. Dinda menghela nafas. "Apakah wanita yang pernah ayah sebutkan itu adalah ibu? Wanita yang kita lihat saat pertama kali Dinda bertemu dengan ayah?" ucap Dinda penasaran. Entah kenapa, saat Dinda bertanya mengenai sosok wanita itu, seketika atmosfer yang ada di kamar bapaknya berubah. Yang tadinya terasa hangat, tiba-tiba saja ada sesuatu yang merambat masuk, hawa dingin dan perasaan tertekan. Ahmad terdiam, sorot matanya juga tampak ketakutan. "Wanita itu selalu muncul hampir tengah malam dan selalu ada di kamar ini. Ayah tahu itu bukan manusia dan ayah yakin sosok itulah yang selalu dilihat oleh ibumu," ucap Ahmad lirih.